Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, NIM 6126-2020-088, Prodi Perbankan Syariah 4 semester 5. Adapun video ini diajukan sebagai tugas manajemen dana bank syariah dengan dosen pembimbing Ibu Putri Indar Dewi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen dana bank syariah. Pertama-tama, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian tentang uang. Uang adalah benda-benda yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah sebagai alat tukar menukar. Adapun manajemen dana bank adalah suatu proses pengelolaan dana dari masyarakat dan pengalokasiannya ke masyarakat demi kepentingan masyarakat serta pengukuhannya untuk memperoleh keuntungan atau rentabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita mengarah kepada pembahasan kita, yaitu tentang manajemen dana bank syariah. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu manajemen dana bank syariah? Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dana bank syariah itu sendiri, yang merupakan suatu upaya dari lembaga syariah untuk mengelola dan mengatur posisi dana dari masyarakat dan funding untuk disalurkan ke financing. Adapun beberapa permasalahan bank syariah yang dihadapi baik itu khusus maupun umum, yang pertama yaitu tentang berapa memperoleh laba dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua yaitu tentang berapa jumlah dana yang ditambahkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Adapun yang ketiga atau yang terakhir yaitu berapa besar dividen untuk pemilik atau pendiri agar merasa puas dan berapa laba ditahan untuk bank mengalami suatu pertumbuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama modal inti, yang kedua mudharabah atau kuasi ekuitas, dan yang ketiga wadiah. Adapun modal inti merupakan modal bank yang dibentuk setelah pajak. Sumber dananya terbagi menjadi 3. Yang pertama modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Sumber dana yang kedua yaitu mudharabah atau kuasi ekuitas, yang merupakan dana-dana yang tercatat di rekening bagi hasil. Sumber dananya yaitu investasi umum atau tabungan mudharabah dan investasi khusus atau deposito mudharabah. Adapun wadiah yaitu titipan murni satu pihak ke pihak lain. Sumber dana wadiah terbagi menjadi 2, diantaranya tabungan wadiah dan giro wadiah. Selanjutnya yaitu tentang DPK atau dana pihak ketiga. Adapun DPK ini terbagi menjadi 3. Yang pertama giro, yang kedua tabungan, dan yang ketiga deposito. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat menggunakan cek, biliet giro sebagai sarana pemindah bukuan. Yang kedua tabungan, yaitu merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah yang penarikannya menggunakan cek, biliet giro, ATM, atau alat serupa. Adapun deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikannya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan manajemen dana bank syariah. Ada 5 tujuan dari manajemen dana bank syariah. Yang pertama, memperoleh profit yang optimal. Yang kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Yang ketiga, menyimpan cadangan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Dan yang kelima, mengelola kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang pantas. Materi berikutnya saya akan membahas tentang akulturasi agama Islam dan budaya Muslim Bugis. Ada 5 dasar mengenai materi ini. Yang pertama siri, yang kedua si Bali Peri, yang ketiga Sipurepo, yang keempat Astitinajang, dan yang kelima Lempu. Di mana artinya siri di sini itu malu dan harga diri, si Bali Peri berarti penanggungan, Sipurepo berarti berat sama dipikul, dan Astitinajang kepatuhan, Lempu yang berarti jujur. 5 dasar sifat ini dimiliki oleh Muslim Bugis baik dalam bertindak, berinteraksi dengan masyarakat lainnya.
Kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang produk bank syariah. Produk bank syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang penghimpunan dana, yang kedua tentang jasa layanan, dan yang ketiga penyaluran dana atau pembiayaan. Tetapi pertama-tama mari kita bahas dulu tentang penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana bank syariah terbagi menjadi dua akad. Yang pertama wadiah dan akad mudharabah. Adapun wadiah yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, dan wadiah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wadiah yad damana dan wadiah yad amanah. Wadiah yad damana merupakan titipan yang boleh digunakan, sedangkan yad amanah merupakan titipan yang tidak boleh digunakan. Adapun rukun dari wadiah ini, yang pertama barang yang dititipkan, orang yang menitipkan, dan ijab qabul. Aplikasinya dalam perbankan syariah, yang pertama giro wadiah dan tabungan wadiah. Giro wadiah mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, harus dikembalikan utuh seperti semula. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Dan yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang yang dititipkan. Adapun tabungan wadiah yang merupakan tabungan yang penarikannya bisa diambil kapan saja melalui ATM dan teller. Adapun menurut DSN, wadiah ini bersifat simpanan murni, simpanan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Penghimpunan dana yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya yaitu menjadi pengelola. Mudharabah di sini terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah mutlaqah dalam kegiatannya dibatasi oleh sahibul mal sebagai pemilik modal, dan muqayyadah tidak dibatasi oleh sahibul mal jika dalam dunia perbankan kegiatan usahanya dibatasi oleh bank. Adapun rukunnya, yang pertama itu sahibul mal sebagai pemilik modal, dan mudharib sebagai pengelola, dan ada usaha, dan ada ijab qabul antara kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun aplikasinya dalam dunia perbankan, yang pertama tabungan mudharabah, giro mudharabah, dan deposito mudharabah. Deposito mudharabah memiliki jangka waktu terdapat 2 jangka waktu. Yang pertama waktu biasa, di mana waktu biasa di sini bisa berakhir, dan yang kedua itu otomatis, di mana otomatis ini akan berjalan deposito mudharabahnya saat jatuh tempo secara otomatis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jasa layanan bank syariah. Ada beberapa jasa layanan dalam bank syariah. Yang pertama wakalah, yang kedua kafalah, yang ketiga hiwala atau hawala, yang keempat sarf, dan yang kelima rahan. Pertama-tama kita akan bahas tentang wakalah. Wakalah atau perwakilan atau pemberian mandat merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun rukunnya, yang pertama muwakil, yang mewakili. Harus seseorang pemilik sah yang bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Yang kedua, orang mukallaf, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah, dan lain-lain. Adapun aplikasi wakalah dalam bank syariah yaitu LC atau Letter of Credit. Yang kedua yaitu kafalah atau jaminan, yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tabit atau wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak. Adapun rukunnya, yang pertama pihak penjamin atau kaafil, yang kedua pihak yang dijamin atau makful, objek penjaminan atau makful alai, dan ijab qabul atau sigat. Jenis kafalah, ada beberapa jenis kafalah. Yang pertama kafalah bi an-nafs, yang kedua bil al-mal, bi taslim, al-munjasa, dan al-mu'alaqah. Adapun bin an-nas adalah akad memberikan jaminan atas dirinya. Bil al-mal yaitu jaminan pembayaran utang. Bi taslim biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atau barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir.
Adapun al-munjasa jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Dan jenis yang terakhir yaitu al-mu'alaqah. Jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjasa di mana jaminan dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu tentang hiwala atau hawala, yang merupakan suatu akad pemindahan hak dari orang yang berutang kepada orang yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut bila terdapat utang yang sama. Adapun rukunnya yang pertama yaitu orang yang berutang, orang yang meminjamkan utang, dan orang yang bertanggung jawab membayar utang. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI, boleh disertai imbalan karena akad tersebut adalah transaksi jasa pembayaran utang di mana pihak muhil sebagai pihak yang berutang kepada mubal tidak berpiutang kepada muhal alai. Selanjutnya itu tentang sarf. Sarf adalah perjanjian jual beli valuta asing dengan valuta lainnya. Dengan kata lain, mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Adapun rukunnya yang pertama penjual atau al-bai, pembeli atau al-mustari, objek, mata uang yang diperjualbelikan, nilai tukar, ijab, dan qabul. Adapun fatwa DSN mengenai sarf ini yang pertama tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara berlaku saat transaksi secara tunai. Jasa layanan yang terakhir yaitu rahen, yang merupakan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya terlunasi jika tidak dapat mengembalikannya. Dengan kata lain, menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun rukunnya yang pertama barang yang digadaikan, utang marhun di, ijab, dan qabul. Adapun fatwa DSN mengenai rahen ini yang pertama murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai utang rahin lunas serta marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi perhatian Muslim Bugis terhadap produk finance atau pembiayaan bank syariah. Terlebih dahulu mari kita ketahui apa itu pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu atau bagi hasil. Adapun tujuan alokasi dana yang pertama untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko rendah, serta untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Alokasi dana dalam bank syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, aktiva yang menghasilkan, maksudnya bank memberikan dana dengan menginginkan keuntungan. Misalnya pembiayaan berdasarkan jual beli, sewa, serta pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan, misalnya qard, penanaman modal, aktiva tetap, aktiva dalam bentuk tunai, investasi. Adapun pendekatan alokasi dana terbagi menjadi dua, yaitu pool of fund approach dan asset allocation approach, di mana pool of funds approach adalah penempatan atau alokasi dana bank syariah dengan tidak memperhatikan hal-hal berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Sedangkan asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Adapun prinsip dari pembiayaan bank syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, prinsip pembiayaan berdasarkan bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dan yang kedua, prinsip jual beli, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Dan yang ketiga, sewa upah terbagi menjadi tiga, yaitu ujrah, ijarah, dan IMBT. Pertama-tama, mari kita terlebih dahulu membahas tentang prinsip pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil. Ada dua, yang pertama mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank selaku sahibul mal kepada nasabah selaku mudharib atau pengelola dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Adapun rukunnya yaitu orang yang berakad, modal usaha, keuntungan, dan ijab kabul. Sedangkan musyarakah adalah akad antara dua atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun rukunnya yaitu pihak yang berakad, objek akad atau usaha yang termasuk modal dan kerja dan ijab kabul. Prinsip yang kedua yaitu tentang jual beli. Jual beli di sini terbagi menjadi tiga yaitu murabaha, salam, dan istisna. Murabaha adalah pembiayaan berupa jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Adapun rukunnya yaitu penjual atau bai, mustari atau pembeli, mabi atau barang yang diperjualbelikan, zaman atau harga, dan ijab kabul. Adapun salam adalah akad jual beli atau barang yang dipesan dengan penanggungan kiriman oleh muslam alaih yang pelunasannya dilakukan segera sebelum barang pesanan diterima atau cash. Adapun rukunnya yang pertama muslam atau pembeli, yang kedua muslam alaih atau penjual, yang ketiga muslam fi atau barang, ada modal atau uang, dan ijab kabul. Yang terakhir yaitu istisna, yang merupakan pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria atau persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang. Adapun rukunnya yaitu produsen atau pembuat dan penyedia bahan, pemesan, pembeli, barang mustahil, usaha, ada barang, jasa, mashun, dan zaman atau harga, dan ijab kabul. Adapun jenis prinsip yang terakhir yaitu tentang sewa upah. Sewa upah di sini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ujrah, ijarah, dan IMBT, di mana ujrah merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang, suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Rukunnya yaitu orang yang berakad atau al-mujir dan mustajir, upah atau imbalan, barang atau jasa yang bermanfaat, dan sigat. Adapun al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. Adapun rukunnya yaitu ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan sewa manfaat jasa atau upah. Yang terakhir yaitu tentang ijarah muntahiyah bin tamlik atau IMBT, merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan akad peralihan kepemilikan benda seperti jual beli atau hibah di akhir sewa. Adapun rukunnya itu penyewa atau mustajir, pemilik barang atau objek, barang atau objek sewa, harga sewa, dan ijab kabul. Jadi dalam IMBT ini pada awalnya misalnya nasabah menyewa barang tersebut dan di akhir sewa nanti pindah menjadi kepemilikan nasabah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.